Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Para dewan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang berbahagia ini bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang hari ini insyaallah akan kita mulai pembahasan mengenai fikih ya. Yang mudah-mudahan kajian kita dan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita bersalawat dan memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan juga pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Para dewan guru yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita memulai kajian mengenai fikih, yang mana kita akan mencoba membahas mengenai kitab Matanul Ghoyah wat Taqrib ya. Nama aslinya Matan Ghoyah wat Taqrib, tapi sering disingkat dengan Matan Taqrib ya. Tapi kalau di Arab lebih dikenal dengan Matan Abi Suja ya, orang lebih mengenalnya dengan Matan Abi Suja. Kalau di tempat di daerah kita lebih mengenalnya dengan Matan Taqrib ya. Ya beda-beda istilah tapi menyasar pada satu kitab ya, satu benda yang sama, yaitu kitab yang ditulis oleh Abi Suja, Al-Qadhi Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asfahani ya. Sebagaimana kita biasanya ketika memulai membahas tentang satu kitab ya, maka seorang ulama yang menulis kitab itu memulai dengan berhamdalah ya, kemudian berselawat sebagaimana yang memang disyariatkan. Maka di sini di kitab ini pula ya, beliau memulai dengan hamdalah, kemudian berselawat kepada Nabi dan menjelaskan sedikit mengenai sebab kenapa beliau menulis kitab ini ya. Nah, kalau kita membeli, ada yang sudah punya ya kitabnya ini Matan Taqrib, itu pasti dimulai kitab ini dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin ya. Hampir di semua cetakan saya lihat itu ada hadisnya ya, artinya barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan memahamkan untuknya agamanya ya, atau permasalahan agama ya. Nah, dari kata yufaqihu fiddin inilah kemudian diambil sebuah cabang ilmu di dalam Islam, namanya ilmu fikih. Artinya ilmu yang memang mencoba ya memahami permasalahan agama ya. Makanya di dalam fikih itu nanti ada masalah usul, artinya masalah-masalah dasar, yang kemudian nanti lahir dari masalah dasar itu furu', cabang-cabang masalah, yang sebenarnya cabang-cabang masalah ini tidak akan ada habisnya ya, tidak akan ada habisnya. Semakin berkembang zaman, semakin berjalan zaman itu, maka semakin banyak permasalahan yang ada
Nah terkadang ada masalah-masalah yang memang sudah jelas ada dijelaskan di dalam dalil secara terang benderang, baik itu dari Al-Quran dan hadis. Tapi nanti ada masalah-masalah yang memang tidak secara gamblang dijelaskan oleh ayat dan hadis. Ya, maka dari mana kita bisa mengambil hukumnya nanti? Ya, ini biasa nanti diambil hukumnya dari ilmu fikih. Ya, walaupun ilmu fikih nanti punya alat-alatnya, ya dia kembali nanti ke qawaid fikih ya. Ada qawaid, ada rumus-rumus dalam ilmu fikih. Nah, itu beda mazhab, beda qawaidnya. Kemudian balik ke usul fikih lagi ya, balik ke usul fikih. Jadi nanti dari alat-alat itu bisa lahir sebuah hukum. Nah, alat-alat ini diciptakan dari apa? Dari hadis dan dari Al-Qur'an juga. Namun nanti diturunkan ayat dan hadis itu ke dalam bahasa yang lebih modern sesuai dengan zaman kita. Ya, maka beberapa ulama ya itu ada yang mengatakan walaupun kita nggak hafal Al-Quran, nggak hafal hadis misalnya, tapi kita bisa menghafal dan memahami qawaid fikih ya qawaid fikih, kita akan bisa menentukan hukum, ya bisa menentukan sebuah hukum dengan apa? Dengan kita letakkan saja masalahnya sesuai dengan turunan qawaid itu. Ada satu masalah muncul, ini cocoknya ke kaidah yang mana, ya maka kita bisa masukkan itu. Nah itu mengenai cara mengambil hukum itu masuk ke dalam ilmu fikih, artinya dia mencoba memahami permasalahan, kemudian mengistintaj, ya menghasilkan hukum. Nah, itu namanya fikih, ya. Nah, baiklah kita mulai langsung membaca. Mungkin sebagian sudah ada yang punya kitabnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in, ya. Beliau memulai kitab ini dengan hamdalah dan bersalawat kepada Nabi dan juga kepada keluarga dan sahabatnya. Qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asfahani rahimahullah, ya, penulis berkata, sa'alani ba'dul asdiqa hafidhahumullah ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu wa yasulu 'alal mubtadi' hifdhuhu. Jadi ini sebab kenapa sang penulis, ya, yang dikenal dengan nama Abi Syuja' ini menulis kitab ini, ya. Intinya adalah bahwasanya beliau diminta oleh teman-temannya, ya, untuk menuliskan sebuah kitab yang mukhtasar, ya, mukhtasar singkat, ya, ringkasan dalam cabang ilmu fikih, ya, berdasarkan alal madhab Imam Asy-Syafi'i, berdasarkan mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Kalau bisa fi ghayatil ikhtisar, kalau bisa ringkasnya betul-betul ringkas, ya. Terkadang ada kitab namanya ringkasan tapi masih panjang juga. Nah, tapi beliau ini betul-betul memang kalau bisa betul-betul ringkas, singkat, ya. Wa nihayatil ijaz, ya samalah, ya, ringkas, padat, jelas, ya, maunya begitu teman-temannya. Liyaqruba 'alal muta'allim darsuhu wa yaslu 'alal mubtadi' hifdhuhu, supaya memudahkan bagi yang ingin belajar, ya, dan supaya memudahkan bagi yang pemula juga untuk menghafalnya, ya. Jadi belajar menghafalnya mudah. Jadi mintanya yang ringkas-ringkas saja. Wa an uktsira fihi minat taqsimat wa hasril khisal. Ini maksudnya adalah kalau bisa dibuat pembagian-pembagian yang enak lah cara menghafalnya, gitu. Ya, bahasa kita apa tuh namanya, dibuat diagram-diagramnya, ya. Ya. Fa ajabtuhu ila dzalika taliban thawab, maka saya, kata penulis, maka saya mencoba
menjawabnya, ya, mencoba mengabulkan permintaan mereka, ya, dengan mengharapkan thaliban litsawab, dengan mengharapkan pahala, ya, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, raghiban ilallahi taala fit taufiq lis-shawab, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik lis-shawab, dan agar mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini benar, apa yang beliau tulis berada di jalan kebenaran. Innahu ala ma yasya qadirun wa bi ibadihi latifun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu, dan Dia adalah yang maha lembut dan maha mengetahui. Nah, ini jadi sebab penulisan kitab Matan Takrib ini. Jadi namanya Matan Matanul Ghoyah wa Takrib. Jadi itu ada alasannya kenapa beliau menamakan, atau kenapa kitab ini dinamakan dengan Matan Ghoyah wa Takrib. Pertama, al-ghoyah itu maksudnya ghoyatul ikhtisar. Ghoyatul ikhtisar itu puncaknya satu hal yang ringkas. Nah, jadi betul-betul ringkas bagaimana kita sebutkan tadi, ya. Bukan ringkasannya nama saja, tapi isinya tetap panjang, enggak, tapi ringkas, betul-betul ringkas. Makanya cuma beberapa lembar nih bukunya nih. Ya, sebenarnya kalau kita fikih seperti ini bukan kitab fikih namanya. Ya, ini matan ya. Makanya namanya matan, ini bukan kitab. Ya, matan itu kecil, ya, ringkasan sebuah kitab itu namanya matan. Kemudian wat takrib, apa artinya takrib? Takrib itu mendekatkan, memudahkan. Ya, supaya mudah orang-orang yang ingin belajar fikih, apalagi untuk pemula. Ya, supaya dia lebih paham apa yang dibaca dan tidak berbelit-belit. Nah, makanya kemudian tadi dibuat seperti pembagian-pembagian yang diminta oleh sahabat-sahabatnya, yang dibuat diagram-diagram khusus. Walaupun sebenarnya setelah saya coba mengajarkan kepada anak-anak madrasah masih sulit juga. Harus kita juga yang buat, ya, buat pembagian-pembagian itu, dibuat tasjirnya, pohonnya gitu kan. Ya, itu fikih dia harus begitu. Ya, nanti insya Allah ke depan mudah-mudahan jika ada kesempatan saya akan berikan contoh. Sekarang itu semua funun ilmu, semua ilmu syar'i khususnya itu memang sudah ada dibuat bukunya dan diagram-diagramnya gitu. Apalagi kalau permasalahan, kalau kita belajar perbandingan mazhab, yaitu pusing menghafal aqwal ulama, ya, menghafal perkataan-perkataan ulama, ya, maka ada baiknya dibuat diagramnya supaya memudahkan kita untuk menghafal, dan itu sudah ada kitabnya, ya, sudah disusun. Baik, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ke bab pertama, atau disebut di sini dengan kitab yang pertama, kitabut Thaharah, artinya kitab bersuci, ya. Kita bersuci, ya. Maka walaupun kalau kita lihat di sini saya membawa sebuah kitab namanya Kifayatul Akhyar. Ya, Kifayatul Akhyar ini syarahnya Matan Takrib ini, yang mana seperti itulah pekerjaan ulama, ya. Pekerjaan ulama dari buku yang panjang diringkas, nanti dari yang ringkas dibuat panjang lagi, gitu aja. Memang makanya sampai sekarang tuh ulama itu, ya, pekerjaannya menulis buku terus. Nah, bedanya apa nanti ulama sekarang dengan yang dahulu? Bahasa mereka, ya, bahasa ulama yang sekarang, ketika mereka misalnya hari ini mungkin ada lagi yang menulis syarahnya Matan Takrib, ulama zaman ini, ya. Nah, apakah yang kitab yang terdahulu tidak cukup? Cukup. Tapi ulama yang sekarang perlu menulis juga karena menyesuaikan bahasa. Ya, bahasa modern berbeda dengan bahasa yang dahulu. Ya, ada permasalahan-permasalahan yang memang bisa dipahami melalui bahasa-bahasa saat ini. Ya, bahasa-bahasa modern. Nah, kitabut Thaharah artinya kitab bersuci. Ya, di sini dijelaskan nantinya
cara-cara bersuci, kemudian apa-apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci dan apa-apa saja yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ya nanti semuanya dijelaskan di dalam kitab ini. Nah, sebagaimana ulama fikih lainnya, ya, ketika memulai kitab bersuci ini mereka memulai dengan penjelasan mengenai air, ya, maka termasuk penulis di sini juga memulai dengan penjelasan mengenai air, ya, karena air adalah zat utama yang memang digunakan untuk bersuci. Maka alhamdulillah kita di negara yang memang airnya banyak, ya, hanya perusahaannya saja yang tidak bisa memanfaatkan itu. Nah, sehingga kemudian ya di tengah apa namanya, di tengah, bukan, iya boleh lah, di tengah hujan, ya, air kotor, ya. Kalau musim kemarau nggak ada air, jadi istilahnya kita ini nggak akan pernah dapat air yang memang sebagaimana kita harapkan, ya, air yang bersih gitu, ya, nggak ada, ya. Kalau musim hujan air yang mengalir kotor karena hujannya membuat air sungai kotor misalnya gitu, atau membuat tempat tampungan air menjadi kotor, ya. Nah kalau musim kemarau nggak ada air, ya, itu sedihnya kita di tengah keberadaan kita yang berada ya, di jalur tropis, ya, yang memang alhamdulillah jadwal musim hujan dan musim kemaraunya itu teratur lah. Beda dengan di Arab, ya, kalau di Arab kebanyakannya tidak hujan, ya, hujannya setahun itu bisa dihitung jari, tapi kok di sana pula yang hari ini airnya bersih dan bagus dan selalu ada. Nah, itu wallahu ta'ala alam, sebenarnya kembali kepada sumber daya manusianya, ya. Nah baik, at-thaharah di sini artinya bersuci, ya. Maka ulama kemudian membagi thaharah di sini kepada dua bagian. Bagian pertama adalah yang tidak kalah penting dengan bagian kedua juga, ya, yaitu thaharah ma'nawiyah, ya. Jadi thaharah terbagi menjadi dua, ada thaharah hissiyah, ada thaharah ma'nawiyah. Thaharah hissiyah itu apa? Menyucikan tubuh kita, menyucikan badan kita, menyucikan pakaian kita, itu namanya thaharah hissiyah. Hissi itu apa? Hissi itu lawan maknawi, ya, hissi indra, ya, indra yang bisa dilihat oleh panca indera. ya. Kalau maknawi yang nggak bisa dilihat, ya, gitu ya. Jadi hissi itu seperti badan kita, tubuh kita, pakaian kita, tempat ibadah kita, itu namanya hissi. Semuanya yang bisa dilihat atau disentuh oleh panca indera kita, ya. Adapun maknawi sebaliknya, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Seperti apa misalnya maknawi? Kebersihan hati, kebersihan akidah, ya. Artinya di sini kebersihan yang dimaksud dengan maknawi itu adalah bersihnya akidah seseorang dari kesyirikan, ya, dari kesyirikan, ya. Ini sepertinya tidak perlu kita bahas karena kita semua sudah paham lah, ya. Juga disebutkan di dalam surat Al-Mudaththir, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk berdakwah, ya, Allah perintahkan Nabi wa thiyabaka fatahhir, ya, sucikanlah, ya, pakaianmu, ya. Ini masuknya ke dalam thaharah hissiyah, kebersihan hissi, ya. Warujza fahjur, ya. Arujza ini adalah thaharah ma'nawiyah, ya, kotoran-kotoran yang sifatnya ma'nawiyah, ya, kotoran-kotoran yang berupa tadi kesyirikan, ya. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk membersihkan pakaiannya dan juga untuk meninggalkan akidah-akidah kesyirikan, ya, pembersihan atau thaharah ma'nawiyah, ya. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan thaharah, ya. Kalau secara bahasa, ya, tentunya thaharah itu sebagaimana sudah kita ketahui artinya kebersihan atau kesucian, ya, atau hal-hal yang sama lah
dengan kata kesucian atau kebersihan. Ya. Nah, baik, kemudian penulis memulai matannya ini dengan menyebutkan al-miyahul lati yajuzu bihat tathhir sab'u miyah. Al-miyah apa artinya? Nah, ini kayaknya sekalian kita belajar bahasa bagus nih. Ya. Al-miyah. Kalau bisa ada papan tulis ya? Biar kita tulis ya, sebagai catatan. Ya. Al-miyah. Ya, memang dan cocoknya memang kitab yang pendek-pendek dulu, kita yang kecil-kecil, yang matan-matan seperti ini, karena sambil belajar bahasa nih. Kalau misalnya langsung kita pakai ini kan untuk keterangan aja, ya. Kalau kita langsung pakai kitab ini banyak kali yang kita terjemahkan nih, sekata per kata, nggak siap-siap kita nanti, ya. Nah ini kita pakai yang matan takrib dulu, kita tahu kata-kata yang biasa digunakan di dalam fikih. Nah, jadi itu lebih memudahkan. Ya. Nah, al-miyah itu apa artinya? Al-miyahul lati yajuzu bihat tathhir sab'u miyah. Al-miyah artinya air, ya. Jamak dari ma'un, ya, jamaknya miyah. Ya, jadi penulis di sini mengatakan al-miyah, ya. Air-air, berarti tidak satu dia, air yang bisa digunakan untuk bersuci, ya. Maka al-miyahul lati, air-air yang yajuzu biha, dibolehkan dengannya at-tathhir, untuk bersuci. Nah, ada berapa? Sab'u miyahin, ya. Ada tujuh macam atau 7 jenis air, ya. Jelas ya Ustaz dan Ustazah? Ya, mungkin ada yang punya kitabnya, ada yang mau menulis, silahkan tulis. Kalau misalnya saya terlalu cepat, boleh diingatkan, ya, boleh diingatkan, ya, karena kita mau faedah semua nih, faedah untuk semua, ya. Sab'u miyah. Nah, ini nggak usah kita bahas lah adat ma'dudnya, pening nanti fikihnya ketinggalan, ya. Intinya sab'u itu artinya 7, miyah artinya air. Ada 7 jenis air, 7 macam air. Yang pertama, ma'us sama. Ma artinya air, as-sama langit, ya. Yang pertama adalah air hujan. Loh, tadi air langit katanya. Air langit. Ya. Air yang turun dari langit. Ya. Jadi intinya ya air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Nanti kita mengenai dalilnya nanti ya kita bahas. Kita baca kitabnya dulu sampai mana, misalnya sampai titik, kemudian nanti baru kita bahas dari dalilnya. Ya. Jadi yang pertama ma'us sama, yaitu air dari langit atau kita sebut dengan air hujan. Ya. Hujan apa bahasa Arabnya? Mator, ya, matorun. Jangan dipanjangin ya. Motor bandara, ini motor. Ya. Yang kedua, wama'ul bahri. Ya, al-bahru artinya laut, ya. Jadi air laut, ya. Kemudian yang ketiga, wama'un nahri. An-nahri artinya sungai, ya. Kemudian wama'ul bi'ri. Bi'r artinya sumur, air sumur. Yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wama'ul aini. Ain artinya mata. Jadi air mata. Air mata air. Air mata air. Mata air, ya. Air yang berasal dari air mata atau dari mata air? Dari bumi. Ya. Air yang keluar dari bumi, ya, yang ada mata airnya. Kalau air mata siapa yang cukup digunakan untuk bersuci? Bisa, ya, cukup air mata itu bisa menyucikan, menyucikan hati, membuat hati semakin lembut. Ya. Iya, kata para ulama, orang yang tidak pernah menangis itu hatinya keras.
ya, hatinya keras. Ya, maka sering-seringlah menangis untuk melembutkan hati. Ya. Ya. Ya, tentunya dalam artian bukan nangis di depan orang ya. Ya, nangis meratapi diri sendiri. Evaluasi diri, kemudian menangis dengan keadaan diri. Kemudian yang keberapa? Yang keenam ya. Wama usalji. Nah, air salju. Ya. Air salju gimana nih? Ya. Ya, tentunya ketika air itu sudah mencair, ya. Nah, kenapa disebutkan air salju? Ya karena intinya adalah memang air salju itu suci. Dia air salju itu kan sama seperti air hujan, ya, berasal dari langit juga. Ya, hanya dia mungkin karena ya suhu sudah sangat dingin, akhirnya dia menjadi seperti es, yang mengkristal ya. Wa ma'ul bardi. Ma'ul bardi air embun ya, yang ada ya seringnya di daun di pagi hari ya, embun. Ada nggak yang mampu mengumpulkan air embun untuk kemudian bersuci? Cebok aja, ya, cebok aja. Kemudian ya dikumpulkan ya, di pagar bambu bisa. Ya, intinya adalah kalau ada dia bisa digunakan untuk bersuci ya. Nah, baik, kita mencoba masuk ke dalam keterangan mengenai air ini ya. Wal aslu fi ma'is sama, artinya kalau disebutkan wal aslu fi ma'is sama maksudnya adalah dalilnya. Ya, kenapa air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, dan Allah menurunkan kepada kalian air dari langit ya, liyutahhirakum bihi, untuk kalian menyucikan diri dengannya ya. Jadi surat Al-Anfal ya, walaupun ya ayat 11, surah Al-Anfal ayat 11 ya. Wa ghairuha, ada beberapa ayat-ayat lain juga ya yang bunyinya sama seperti ini ya. Nah, walaupun sebenarnya air hujan ini tidak hanya bisa menyucikan jasad ya, atau yang kita sebut dengan hissiyah tadi ya, tidak hanya menyucikan zat-zat yang bisa dilihat atau disentuh oleh panca indera, tapi sebenarnya juga terkadang bisa menyucikan diri ya, secara maknawiyah ya. Biasa kalau kena hujan kita menjadi lebih hadem dan lebih tenang ya. Nah, dan itu sangat dirasakan apalagi oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu kalau sudah hujan, yang tadinya marah mungkin nggak jadi marah, yang tadinya ribut suami istri nggak jadi ribut ya, merasa adem dia ya. Maka ada ketenangan yang diturunkan oleh air hujan. Jadi nggak hanya hissiyah saja ya, tidak hanya menyucikan tubuh atau menyucikan tempat ya, tetapi juga menyucikan hati ya, dan juga membuat pikiran lebih tenang ya. Nah, kemudian wa fi ma'il bahri, kita lihat. Jadi untuk ma'us sama ya, dalilnya adalah surah Al-Anfal ayat 11 wa ghairuha. Mungkin ada yang hafal lagi dari ayat-ayat lain ya mengenai Allah turunkan air dari langit, yaitu bisa juga dimasukkan ya sebagai tambahan. Kemudian wa fi ma'il bahri qauluhu lamma su'ila an ma'il bahri ya, dalil bahwasanya air laut ya bisa digunakan untuk bersuci adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu ya. Ketika ditanya
Nabi oleh sahabatnya mengenai air laut, maka beliau mengatakan huwa tahuru ma'uhu, ya. Dia suci airnya, suci lagi mensucikan. Nanti kita bahas mengenai tahur, ya, suci mensucikan, bahasa kita. Ya, tahur artinya suci mensucikan, ya. Air laut itu suci mensucikan, al-hillu maitatuhu, dan mayatnya, ya, atau bangkainya, ya. Ya. Tahu apa lagi Ustaz selain bangkainya? Apa lagi? Ada lagi terjemahannya yang cocok, ya, ya bisa kita pahami lah, ya, ya. Bangkainya atau mayatnya itu halal hukumnya, ya, untuk dimakan, ya. Maka hewan-hewan laut yang matinya di laut itu boleh dimakan, ya, selama belum, mungkin kalau kita lihat belum membusuk, ya. Kalau sudah membusuk jangankan jangankan untuk dikonsumsi, mungkin dilihat saja sudah kita mungkin tidak senang lagi dengan mayatnya itu atau dengan bangkainya itu, ya. Nah, jadi untuk air hujan dan air laut, ya, ini sudah ada dalilnya. Nah, kemudian kita ke air selanjutnya. Air apa? Air sungai, ya. Air sungai, ya, di dalam Kifayatul Akhyar ini nggak disebutkan dalilnya, ya, dalam Kifayatul Akhyar, tapi kita bisa mengambil dari beberapa hadis. Diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang sudah pernah kita jelaskan, ara'aitum laukana fi babi ahadikum nahrun yaksilu fiha khamsa marrat fi kulli yawm, ya. Menurut kalian bagaimana jika ada seseorang yang di depan rumahnya ada sungai, ya, yang dia kemudian bersuci. Nah, berarti dari kata-kata ini kita bisa ambil kesimpulan sungai itu memang bisa digunakan untuk bersuci, yang dia digunakan 5 kali untuk bersuci di dalam sungai itu, ya. Apakah akan ada kotoran yang masih tersisa di tubuhnya? Maka jawaban sahabat pada saat itu tidak akan tersisa kotoran, ya. Pada saat itu walaupun Nabi berbicara tentang perumpamaan sholat, ya. Nah, tapi kita ambil kesimpulan adalah bahwasanya sungai itu bisa digunakan untuk bersuci, ya. Jadi itu dia dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ma'ul bi'ri, ya, ma'ul bi'ri artinya air, ya, air sungai, ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW di saat sahabat bertanya kepada beliau, qalu ya Rasulullah innaka tatawaddau min bi'ri bida'ah wa fiha ma yunjinasu wal haid wal junub. Ya, wahai Rasulullah, engkau bersuci pada satu sumur atau mengambil air sumur untuk bersuci, di mana di sumur tersebut, ya, orang-orang itu, mohon maaf ya, sering membuang kotorannya, ya, tapi bukan kotoran dalam artian bukan kotoran manusia, ya, tapi kotoran-kotoran yang ini sampah-sampah lah, ya, sampah-sampah dibuang ke sana, ya. Bahkan mohon maaf ada kotoran-kotoran haid, orang haid dan junub, ya. Jadi menurut Nabi, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Hukum asli air itu adalah tahur, suci lagi menyucikan, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa berubah menjadi najis dikarenakan ada hal yang lain. Itu kaidah umum. Nah, itu kaidah umum dari Nabi Muhammad SAW. Nanti ada aturannya lagi, tapi ini kita catat dulu. Ya, intinya air sumur itu Nabi kan, intinya adalah di sini Nabi mengambil air sumur untuk bersuci. Nah, kemudian permasalahan lainnya, ada orang buang sampah, ada orang buang kotoran. Nanti kita bahas. Ya.
Bisa jadi karena nanti jumlah airnya banyak dan belum mempengaruhi warna air, belum mempengaruhi bau airnya, ya, dan belum mempengaruhi rasanya. Jadi air itu tetap suci. Nanti kita bahas ya masalah itu. Intinya Nabi pada saat itu mengambil air sumur. Intinya Nabi menggunakan air sumur untuk bersuci. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya air sumur bisa digunakan untuk bersuci, ya. Ma'ul bahri, ma'ul bi'ri, kemudian ma'ul aini, air mata. Air mata apa nih dalilnya, ya? Wa ma'un nahar wa ma'ul ain. Ya, kalau di sini tidak di dalam Kifayatul Akhyar tidak ditulis dalil untuk air mata air, ya, atau air yang berasal dari mata air. Namun kita bisa mengambil dari hadis-hadis Nabi yang lainnya, misalnya saat Nabi Muhammad SAW berwudu dengan menggunakan air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam itu kan air mata air dari mata air Zam-Zam namanya. Ya, maka masuklah dia ke dalam bagian dari mata air, ya, yang mana ya, dibolehkan untuk bersuci, ya. Terlebih mata air itu biasanya kan mengeluarkan air yang sangat bersih, ya, dibandingkan dengan air-air yang lainnya, ya. Nah, jadi kalau di sini, kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu penulisnya menyamakan air nahar itu air sungai, ya, itu dengan air sumur, dan juga mata air sama juga dengan air sumur. Kenapa? Karena berasal dari mata air, ya, sumbernya ke mata air dia, ya. Begitu juga mungkin dengan air yang berasal dari sumur bor. Sumur bor kan dari mata air juga, ya, dicari tempat airnya, ya, kemudian ada ditemukan air dan bisa dia digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian kita ke air selanjutnya, wama uthalji wal baradi, ya, ini satu dalilnya. Ma'uthalji artinya air salju, ya, wama'ul barad air embun, ya. Nah, maka ya dalilnya dulu. Saya teringat kalau salju ini kalau tempat kita nggak ada, jadi kita harus kemana nih sekali-sekali? Kulkas. Yang terkadang kita harus mengambil sunnahnya Nabi ini, ya. Ya, walaupun belum ada riwayat dari Nabi beliau bersuci dengan air salju, ya. Kemana Ustaz? Ke Jepang? Korea, ya, Jepang. Papua Ustaz, ya. Papua salju, Ustaz. Salju atau es? Salju, ya. Es atau salju? Ya. Karena agak beda, saya di Madinah pun kalau es ada, ya. Di Madinah terkadang ketika mulai masuk musim panas ke musim dingin, hujannya tuh hujan es, ya. Jadi kalau kita di dalam mobil tuh ya ribut kali, ya, mobil kita dihantam. Bahkan tidak jarang ada kaca mobil yang pecah, ya, karena esnya seperti batu-batu yang di depan kita ini, ya, seperti es kerikil itu, ya. Nah, kalau mau saljunya, kalau ke Arab, ya, siapa tahu nanti ada yang umroh, ya, mau nggak mau ke Tabuk, ya. Tabuk pada saat musim salju itu akan turun salju, ya. Tapi jauh, 1200 km dari Madinah, ya, cukup jauh, ya. Tapi itu hari ini dijadikan tempat pariwisata. Jadi kalau memang mau pergi, ya bisa ke sana itu, ya. Apalagi mau dibuat di sana itu kota nol emisi karbon. Kan ada lihat, kalau nggak salah kemarin sempat trending tuh, kalau di Twitter. Ada main Twitter nggak? Salah. Di Twitter tuh trending tuh 170 km kota yang akan dibangun oleh Arab Saudi bebas emisi karbon, nggak ada mobil atau kendaraan di sana, ya. Wallahu ta'ala semua terinteraksi dengan apa nanti nggak tahu, sebuah kota mimpi katanya itu, ya. Wallahu ta'ala alam, ya, bagaimana itu. Nah, itu di daerah yang memang ada saljunya nanti, ya.
proyek-proyek mereka itulah untuk menarik pariwisata ya. Dan orang-orang yang umroh ya itu digait juga untuk ke sana, maksudnya dipancing untuk ke sana dengan apa? Dengan dibuka kesempatan visa umroh itu 3 bulan. Jadi visa umroh itu berlaku 3 bulan. Jadi kalau kita punya duit mau pergi umroh kemudian tinggal di sana selama 3 bulan nggak apa-apa. Yang penting punya uang. Ya, tinggal di hotel, ya, makannya siap, mau ibadah umroh tiap hari nggak apa-apa. Ya, misalnya 3 bulan ya, lama. Atau ada yang ingin belajar misalnya ke sana, bisa juga pakai visa umrah tuh, tapi 3 bulan sekali harus pulang. Ya, setiap udah mau habis pulang. Kembali kalau punya uang semua gampang ya. Baik, kita lanjutkan ke air apa tadi, air salju dan air embun ya. Apa dalilnya? Nah, ini dalil seru nih. Ya, dalil seru kenapa? Dalilnya justru dalil doa iftitah. Tapi pada saat pembahasan doa iftitah enggak dimasukkan dalil ini. Ya kan? Ini dalil doa iftitah ini ya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunayatan qabla an yaqra faqultu ya Rasulullah ma taqul. Abu Hurairah mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ia takbiratul ihram maka beliau sejenak terdiam sebelum ia membaca Al-Fatihah. Ya, maka Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, ma taqul, apa yang engkau sebut di saat engkau diam itu? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan kesalahan-kesalahanku ya, atau dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara barat dan timur ya, atau timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku ya sebagaimana thawb pakaian putih atau jubah putih ya dibersihkan dari noda-nodanya, dibersihkan dari kotoran-kotorannya ya sampai dia benar-benar putih lagi. Ya, pakai bike clean ya. SPR. Allahumma ksilni min khotoyaya bima iftal jiwal barat. Nah, ini dia syahidnya. Kalau dalam hadis, kalau dalam ilmu fikih namanya syahidnya. Ketika kita mengambil sebuah ayat misalnya panjang, kemudian sebuah hadis panjang juga, di situ banyak lafaz-lafaz, banyak hukum yang bisa diambil, tapi kita ingin mengambil satu kalimat saja dari Al-Qur'an, dari ayat atau dari hadis ya untuk dijadikan kesimpulan hukum. Ya, namanya syahid, artinya titik pendalilan kita itu di mana. Ya, ini titik pendalilannya adalah pada Allahumma ksilni min khotoyaya bima iftalji wal barak. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahanku atau dari dosa-dosaku bima iftalji wal barat, dengan air salju dan juga dengan air embun. Artinya apa? Artinya bisa menyucikan diri dengan air salju dan air embun ya, karena Nabi berdoa dengan menyebutkan kedua air tersebut ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Nah, jadi inilah dia air-air yang bisa digunakan untuk bersuci ya. Sudah dihafal ya, saya kira ini cepat ngapalnya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan dulu? Nggak apa-apa, kita kalau membahas ini sambil per pembahasan kita break untuk pertanyaan jika ada hal yang belum dipahami, karena untuk selanjutnya dia akan berkaitan dengan apa yang sudah dibahas ya, berkaitan terus dia.
ada yang belum dipahami, misalnya dari ustaz atau ustazah, jangan malu-malu untuk bertanya. Ya, karena salah satu wasilah untuk menjadi orang alim itu adalah banyak bertanya. Lisanun sa'ulu. Ya. Tapi mudah-mudahan nggak sulit-sulit lah. Boleh ustazah pakai mikrofon supaya Ustaz Dani coba tolong. Oh, udah. Biar mungkin kedengaran ke yang lainnya. Baik, bismillah Ustaz. Mau nanya Ustaz, kalau nanti berkesempatan mungkin jumpa sama salju, gimana cara kita bisa berwudu dengan salju? Salju itu mungkin seperti di freezer gitu Ustaz? Ya. Biasa aja atau harus nunggu dia jadi air dulu? Ya. Kemudian embun juga, kalau embun ini lagi daun-daun itu kan Ustaz? Ya. Caranya Ustaz? Ya, caranya ya. Ya, baik. Kalau air salju kita tunggu mencair Ustazah. Ya. Tidak dengan saljunya langsung. Kita tunggu mencair, ya. Nah, kenapa disebutkan di sini bisa digunakan untuk bersuci? Artinya begini ya, harusnya kita memang paham gitu. Yang digunakan itu adalah airnya gitu. Tapi kenapa kok disebut air salju? Ya, ini biasanya ulama begitu, apalagi dalam fikih. Mereka menyebutkan kalau bisa sejelas mungkin supaya tidak menjadi hal yang supaya tidak menjadi pertanyaan untuk orang-orang berikutnya gitu. Jadi masalah fikih itu biasanya memang dijelaskan sebisa mungkin, sedetail mungkin. Termasuk nanti ketika ya berbicara masalah toharoh kan, berbicara masalah misalnya mohon maaf tentang haid misalnya wanita, itu nggak perlu malu misalnya tidak perlu disebutkan, itu nggak harus disebutkan karena memang itulah ilmu agama ya. Nah, maka air salju ini ya kalau kita bersuci atau kita gunakan langsung air salju yang masih menjadi es itu tidak mungkin ya, karena juga kalau yang masih menjadi es itu tidak memenuhi semua. Kalau kita gunakan tidak mencakup ya, tidak merata ke tubuh kita ya. Atau jika kita gunakan untuk menyucikan barang lainnya ya, tidak merata dia, tapi kita tunggu kemudian sampai menjadi cair dia ya. Juga disebutkan ya, mungkin ada sebagian orang yang menganggap karena itu sudah menjadi cair, mungkin sudah bercampur dengan zat-zat yang lainnya, sehingga kemudian bisa jadi tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, ini anggapan seperti ini salah ya. Tetap air salju itu walaupun sudah membeku dia ya, kemudian kita tunggu mencair, maka dia bisa digunakan untuk bersuci ya. Walaupun ini masalahnya kemudian adalah jika dia dingin ya. Jika dia dingin, maka nanti masuknya itu kemana? Nanti kita ada taksim lagi, ada pembagian. Jadi air ketujuh itu nanti ada pembagian sifat-sifatnya ya. Kalau dia dingin ya, kira-kira tidak mempengaruhi kesehatan seseorang, itu boleh digunakan. Tapi kalau mempengaruhi, maka makruh untuk digunakan, bahkan bisa sampai ke haram. Misalnya ada orang sakit misalnya, kemudian dia dalam keadaan berjunub ya. Nah, di tengah musim dingin misalnya, kemudian air yang ada ya, yang ada di depannya itu adalah hanya air dingin itu, air salju itu. Apakah dia boleh menggunakannya? Nah, itu seseorang tersebut menimbang-nimbang keadaannya bagaimana. Kalau dia mandi air dingin akan menambah mudarat, artinya akan menambah sakit atau tidak. Kalau misalnya kira-kira tidak menambah sakitnya, maka boleh digunakan. Tapi kalau kira-kira dia dengan air dingin itu malah tambah sakit, tambah tinggi nanti demamnya, atau bahkan menyebabkan kematian, maka hukumnya makruh sampai haram ya. Kalau menyebabkan sampai kematian, maka haram digunakan tuh airnya
Ya. Nah, ini sudah berkaitan dengan sifat airnya nanti ya. Sifat airnya itu dingin ataupun panas. Ya. Nah, nanti kita masuk ke dalam pembahasan ada disebut air matahari, yaitu air musyammas. Ya, itu biasanya apa kalau air musyammas itu? Kena sinar matahari. Iya, kena sinar matahari. Tempatnya. Ya, jadinya apa dia? Ya. Kenapa? Panas dia. Ya kan? Apakah bisa digunakan nanti kita bahas, ya. Kemudian apalagi tadi Ustazah? Air embun. Ya, air embun. Ya sebagaimana saya sebutkan tadi, air embun itu kalaupun ada misalnya dan ia terkumpul, maka bisa digunakan. Contohnya misalnya kalau air embun itu tidak hanya embun ya, mungkin dikiaskan dengan air uap. Ya, air uap, air hasil penguapan, apakah bisa digunakan? Kalau memang terkumpul air itu banyak, bisa digunakan Ustazah. Ya, boleh digunakan. Ya, terkadang ada yang menggunakan, mohon maaf, air embun itu seperti apa tadi? Contohnya tadi, air embun yang ada di talas yang mungkin cukup banyak, cukup untuk bersuci dari, mohon maaf, mungkin dari BAK. Mungkin cukup, maka bisa digunakan untuk bersuci. Kalau untuk mandi mungkin belum cukup, ya. Tapi untuk BAK, ya itu bisa, dah cukup misalnya, dan itu maka itu bisa digunakan, ya, dari air embun itu. Ya, ada lagi Ustazah? Ya, boleh. Ya. Berarti ditunggu itu air salju sampai dia. Ya. Kalau dimasak bisa masak. Dipanaskan. Oh, dipanaskan Ustazah. Panaskan. Ya, dipanaskan sampai mencair ya. Bisa ya air salju dipanaskan? Bisa saja. Dipanaskan aja bisa. Ya, bisa ya. Dengan tol api. Ya. Baik. Ya. Artinya jika dengan kita memiliki cara untuk mempercepat dia cair, nggak apa-apa. Boleh Ustazah. Ya. Yang penting belum bercampur dengan selama dia belum berubah, ya dia kan ada sifat-sifat air ya. Sifat air belum berubah warnanya, belum berubah baunya, sama belum berubah rasanya. Ya. Selama itu belum berubah, boleh kita boleh kita gunakan untuk bersuci. Jangan sampai ketika sudah dipanaskan Ustazah kemudian cair, kemudian dibuat teh. Kalau sudah dibuat teh, walaupun sebenarnya itu suci kan teh, makanya boleh kita minum. Iya, tapi tidak bisa untuk menyucikan. Ya, dia tohir bukan tohur. Ya, tohir saja, suci saja. Ya, tidak tohur, tidak untuk menyucikan. Enggak tahu bisa dicucikan. Ya, silakan Ustazah. Mana? Ya, ya betul ya. Ya, ini ya terus. Air embun yang dirumput. Ya, baik. Ya. Air yang apa? Oh, oleh binatang ya. Masuk ke dalam pembahasan su'rul nanti. Su'rul adami atau su'rul bahaim dan su'rul hayawan. Sebenarnya ada nanti pembahasannya, tapi nggak apa-apa kita jawab singkatnya dulu. Sebagaimana jamaahnya Syekh ini tadi juga minta singkatnya ya. Ya, yang pertama air AC. Ya, air dari hasil penguapan juga ya, air AC ya. Penguapan seperti air kulkas ya. Air kulkas tapi yang di bawah bukan yang di atas. Yang di bawah itu apakah bisa digunakan untuk bersuci? Bisa saja. Ya, ini air seperti ini dikiaskan ke air embun juga ya. Ya, embun ya. Atau dikiaskan ke mata air. AC itu jadi mata air. Dia kiasnya ke embun ya. Kemudian air embun ya yang dirumput ya, apakah bisa digunakan untuk bersuci ya? Pada intinya hukumnya bisa, boleh saja digunakan untuk bersuci, tapi caranya yang saya belum terpikirkan bagaimana cara menggunakannya kalau dirumput
Wudhu Bisa kira-kira? Wudhu bisa lah, Gus. Kalau bersih-bersihkan kaki bisa nggak? Ya, Bersih-bersihkan kaki bisa. dibersihkan. Bersih-bersihkan kaki yang kena-kena Ah, ini. untuk membersihkan kaki ya bisa. Untuk wudhu mungkin bisa. Yang membersihkan kaki aja. Di akal bisa. Ya intinya untuk bersuci bisa. Ya boleh digunakan. Ya, bi betul. Ya. Kalau tadi apa tadi kita tidak tahu apakah sudah diinjak atau belum ya. Nah itu tadi pertanyaan. Nah ini hukum berdasarkan apa yang kita lihat. Selama kita melihat embun itu ada dan bersih, itu boleh kita gunakan. Bagaimana ada wudhu tayamum di sana? Ya benar. Ya karena hukum asal air itu kan tohur, ya bersih dia, suci menyucikan. Maka dia tidak boleh kita alihkan hukumnya hanya karena prasangka kita. Nah, tetap dia pada hukum awalnya, hukum asalnya. Ya. Nah kemudian yang terakhir tadi apa? Ya air ya jilatan hewan. Ya hewan apa dulu yang menjilat misalnya? Ya kalau yang menjilat adalah hewan-hewan yang halal hukumnya untuk dimakan, maka dia halal. Boleh tetap tidak terpengaruh airnya ya. Nah tetapi kalau yang menjilat itu seperti anjing ya atau babi ya B2, nah maka hukumnya sama seperti hewan itu ya. Kalau Nggak boleh dimakan, makanya itu. kalau anjing ya idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu Nah, dia taruhnya gitu. kam sab'a marat ihdahunna biturab. Ya jika ada anjing yang menjilat di satu bejana misalnya di air, menjilat airnya di satu bejana, maka buanglah airnya itu, kemudian cuci bejananya itu dengan air sebanyak 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Ya bahasa kita di apa tuh di sama. Ya sama itu artinya langit. Sama pakai apa? Sama Ikan. pakai hamzah atau sama pakai ka? Ikan. Ikan. Sama pakai ka artinya Ikan pakai ikan. sama. Sama pakai hamzah artinya Kalau langit. pakai ain Ustaz, kalau dengar sama. Sama pakai ain, Dengar berarti. ya pendengaran. Dengar-dengar Yang mana ya, yang betul. benar? Ya bahasa kita disamak lah, ya disamak. Ya? Hah? Sama kok. Maksudnya ya? Bahasa kita disebut dengan disama ya. Nah, itu ada dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW ya. Jika anjing menjilat di satu wadah ya, maka kita intinya adalah pada airnya nggak bisa digunakan nanti untuk bersuci, airnya dibuang. Apalagi kalau ya B2 ya, B2. Kalau kucing Ustaz, kucing kan dia haram dimakan. Kucing, namun kucing itu masuk ke dalam hewan yang berada di sekitar kita itu apa ya sebenarnya? Seperti tikus juga kan? Apalagi seperti tikus. Innahu minat tawafina alaina wa tawafina alaikum. Itu dia disebutkan tadi. Nah, ini apa artinya? Hewan-hewan yang berada di sekitar kita yang kita sulit terlepas darinya. Maka ini bagaimana hukumnya? Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nah, kecuali nanti ada yang bertanya misalnya, dan kucing juga kan dia memang dia hukumnya dimakan tidak boleh, tapi zatnya tidak haram, tidak najis ya, maka dibolehkan. Nah kalau nanti ada yang bertanya misalnya di sekitarnya itu sering ini banyak hewan anjing kan, seperti misalnya di Sumatera Utara kan, di sekitar itu banyak anjing kita. Apakah kemudian nanti kalau ada yang dijilat oleh anjing itu kemudian hukumnya sama seperti hewan-hewan yang di sekitar kita? Enggak, kalau anjing dia sudah ada hukum khusus ya, karena sudah dijelaskan oleh Nabi itu khususnya. Maka kalau kita berada di sekitar anjing ya wadah-wadah itu harus tertutup ya, harus kita tutup. Jangan sampai anjing menjilat di tempat itu ya. Itu meskipun sekali ada jilat itu udah pergi, tetap harus kita bersihkan, kita sama lagi. Ya. Kalau kita
walaupun hanya dijilat sekali saja. Ya, ada lagi Ustazah? Ya. Oke. Ustaz, tentang air laut, kemudian air laut itu kan kalau misalnya kita ambil deket pantainya banyak pasir, kalau kita ke tengah gitu, kemudian Ustaz air banjir, kalau kita mengalami banjir tuh Ustaz, sumur tertutup semuanya, nggak ada akses air bersih kan Ustaz, jadi gimana tuh kita untuk ambil wudhu Ustaz, apa boleh pakai air banjir Ustaz? Ya, baik. Pertama air laut, ya, air laut pada dasarnya dimanapun kita mengambil air laut, selama dia masih berupa air laut yang murni, ya, air yang murni dalam artian belum bercampur dengan zat-zat yang lainnya, ya, maka dia hukumnya suci dimanapun dia berada, ya. Kalaupun misalnya kita merasa agak kotor, nah itu sudah kembalinya ke hukum pribadi masing-masing. Mau nggak dia gunakan air laut yang bercampur pasir? Kalau dia tidak mau, ini masalah mau tidak maunya, Ustazah. Kalau dia mau, maka kalau dia mau hukumnya suci itu, ya, bercampur pasir, karena pasir suci juga. Ya, namun nanti permasalahannya adalah kembali ke kesehatan. Ya, pengaruh enggak ke kesehatan kulit si yang ya, orangnya itu, ya. Ada yang mengatakan justru air laut itu bisa untuk mengobati kulit, kan. Nah, ya, wudhunya dengan air laut aja. Jadi setiap mau wudhu, mau sholat ke kuala dulu. Nah, kemudian kalau yang ingin mencari yang agak bersih, ya nggak apa-apa, ya, cari agak masuk sedikit ke dalam supaya bersih. Jadi intinya dua-duanya boleh digunakan, intinya dua-duanya suci. Nah, permasalahan adalah jika misalnya air laut itu sudah bercampur dengan limbah, terkontaminasi dengan limbah, ya, apakah tetap suci digunakan? Maka ini masuknya ke dalam hukum air yang sudah berubah, ya. Dan air yang sudah berubah itu walaupun dia tohir, ya, walaupun dia suci, tapi belum tentu dia menyucikan, ya. Nah, hukumnya juga, ya, kita tidak menggunakan air laut, ya. Jadi air laut yang tidak suci dan tidak menyucikan, air yang suci dan tapi tidak menyucikan itu hanya sebatas pada limbah itu saja. Lebih daripada limbah itu air lautnya masih suci. Ya, artinya kita tidak bisa menggunakan air yang sudah terkontaminasi dengan limbah, ya. Nah, kemudian kalau banjir misalnya, banjirnya banjir apa nih Ustazah? Banjir air laut apa banjir air sungai? Banjir bandang, kiriman, Banjir bandang. paketan. Bandang lanjut. Banjir bandang. Bandang, kiriman, paketan, ada banjir paketan. Ya. Kalau banjir Ustazah, kalau air kita ingin bersuci dengan air banjir itu, maka air itu suci, ya, karena banjir itu biasanya kan mengalir, ya, air mengalir itu suci, ya. Dia kalau misalnya banjirnya itu berasal dari sungai, maka dia hukumnya hukum air sungai, ya, suci dia. Tapi kalau banjirnya misalnya air genangan, air parit, mohon maaf, nggak suci saja. Ya, hujan deras, airnya tergenang, air parit, banjir lokal misalnya, ya, hanya di kampung kita aja yang banjir air parit itu, maka dia nggak suci. Ada juga banjirnya misalnya air laut, banjir rob, ya, Pasang. ya, pasang, ya. Nah, ini suci, ya, selama air laut itu belum bercampur dengan mungkin aliran-aliran kecil, misalnya ada paret-paret kecil yang buangnya nantinya ke laut, ya. Kalau sudah bercampur dengan paret-paret itu, yang di sekitar paret itu ya nggak suci lagi, ya. Airnya mungkin suci tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan, ya. Kita pun mungkin manusia pasti enggan menggunakannya, pasti jijik lah bahasa kita, ya. Contohnya misalnya, mohon maaf nih, yang tinggal di sekitaran Sungai Pauh mungkin tuh, ya kan, jika ada banjir air rob, kemudian airnya naik, itu kan bercampur dengan air paret besar itu. Nah, ini apa hukumnya Ustaz? Ya, ini sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, sudah tidak
menyucikan lagi. Ya, karena di situ sudah berkumpul banyak limbah. Ya, bisa jadi di situ ada najis. Kalau memang di situ najis dan banyak, maka air yang terkontaminasi dengan najis itu tidak lagi suci. Ya, bahkan bisa jadi sudah najis. Ya, kalau ada zat najisnya itu najis lah itu dia. Ya, pertanyaannya kalau masuk rumah Ustaz bagaimana? Apakah kita wajib membersihkan rumahnya? Iyalah, wajib. Sudah pasti kita bersihkan rumah kita kan? Nggak mungkin bekas banjir nggak kita bersihkan. Ya, ya, jadi kurang lebih seperti itu Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ustaz? Ya. Ada Ustaz, gimana dengan air kayak di kamar mandi kita itu airnya pakai tong itu Ustaz. Kalau tiba-tiba di dalamnya itu ada kotoran tikus Ustaz, sebutir atau 2 butir itu apa harus dibuang semua? Keadaan airnya penuh nih Ustaz. Iya. Itu gimana Ustaz? Iya. Jadi ada air yang terkadang masuk kotoran-kotoran binatang seperti cicak atau tikus atau apalagi Cicak mati. atau cicak mati misalnya, ya. Bagaimana hukumnya? Apakah dia najis? Apakah kita perlu buang air itu? Kalau setiap hari baru kita tampung kemudian ada kotoran, maka tiap hari lah buang air ya. Baru bengkak nanti rekening PAM-nya kalau yang pakai PAM ya. Nah, maka ini bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah selama air itu belum berubah 3 sifatnya itu, warna, rasa, dan baunya belum berubah, maka air itu suci, tapi dengan syarat kotorannya dibuang. Sebatas kotorannya itu dibuang. Ya, tapi kalau air itu sudah berubah, misalnya sudah kotorannya itu sudah menyebabkan air itu menjadi bau, maka mau tidak mau air itu dibuang. Ya, air itu dibuang. Tapi biasanya Allah Ta'ala jika kotorannya sedikit, dia tidak mempengaruhi ke bau dan rasanya, apalagi warnanya. Ya, maka jika tidak berubah 3 sifatnya ini, air itu masih boleh digunakan untuk bersuci dan menyucikan. Tapi dengan syarat kotorannya itu harus dibuang. Ya, kemudian kalau misalnya ada bangkai, tadi kan kotoran, ini sekarang ada bangkai, ya. Sebenarnya hukumnya sama, tapi wallahu ta'ala alam, bangkai itu biasanya lebih cepat, iya lebih cepat bau, membuat air bau. Kalau sudah bau, buang air, ya buang airnya. Dan tugas utamanya sebenarnya adalah bukan membersihkan air, tapi bersih-bersih rumah dari hewan-hewan itu. Jangan sampai terlalu banyak tikus dan juga terlalu banyak cicak. Ada caranya, ada banyak sekarang. Silakan beli produknya. Ayo. Order by Ada tikus nyarinya capek kan. Ya, ada lagi Ustaz dan Ustazah? Ya, betul. Ada ini. Betul, Ustazah, saya sebut. Karapua ya. Ya. Pabrik ya. Ya. Air yang sudah berlabel, kalau Ustazah, label Tari, label Aqua, ya. Label Ainifua, ya apa lagi? Ya, Cleo, mineral, ya. Nah, apa hukumnya nih? Ya, bisa nggak digunakan untuk bersuci? Ya. Tadi yang kita sebutkan itu airnya masih dalam keadaan sebagaimana asalnya. Ya mungkin kalaupun dia diproses, tapi prosesnya itu hanya sekedar penyaringan atau membersihkan air itu. Nah, maka dia hukumnya masih pada asalnya, ya masih tohur, masih suci dan bisa dipakai untuk mensucikan, ya. Kecuali ya jika dia kembali kepada sifat 3 sifat tadi, ada air yang warnanya putih juga,
Coba antum lihat ini, Sprite water lemon, ya kan putih kan? Atau bahkan Sprite ya, yang biasa, air putih juga. Nah, tapi rasanya sudah berubah. Maka dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan. Atau misalnya yang tidak putih, apalagi kalau tidak putih, Fanta misalnya, teh botol misalnya, iya, teh lainnya misalnya, teh apa lagi itu kan kemasan juga ya, kemasan juga. Ya, maka ini suci tapi tidak bisa untuk menyucikan lagi karena salah satu sifatnya itu sudah berubah. Ya, warnanya sudah berubah, rasanya juga sudah berubah. Ya, maka ini sudah dia suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Suci dalam artian bisa kita konsumsi, namun tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Tidak menyucikan. Baik, ada lagi pertanyaan? Ustaz? Ya. Air pump itu gimana? Kalau di kita langsanya kan air pump kita kan kotor kan? Itu gimana? Bisa nggak dipakai untuk bersuci ya? Ya. Ya, ada lagi ya, Sandi? Air yang dicampur sama tawas. Tawas ya? Tawas atau kapuri. Ya, tawas atau kapuri. Ini sama seperti air pump. Sebenarnya air pump pakai tawas dia. Ya. Air pump pakai tawas tapi terkadang tap kuning. Ya, kebutuhan konsumen itu sangat banyak dan pengennya cepat, jadinya nggak sempat ngendap kotorannya, sudah langsung dialirkan ke konsumen. Maka hukumnya apa? Hukumnya sebenarnya air pump itu dia tetap pada hukum asalnya. Ya, adapun kotorannya itu ya begitulah, tergantung pada sumber di mana air pump ini diambil. Ya, kalau misalnya airnya itu sumbernya adalah air sungai yang memang warnanya kuning, ya maka air pumpnya kuning, maka itulah wujud asli airnya dan itu boleh digunakan untuk bersuci. Ya, hukumnya tahur dia. Ya, boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Dan juga termasuk air yang diletakkan tawas atau kaporit supaya airnya bersih, ya. Apa hukumnya? Hukumnya tetap masih tahur dalam keadaan asalnya, masih dalam hukum asalnya yaitu tahur yang boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Walaupun kaporit itu disarankan tidak terlalu banyak, ya. Kalau misalnya kita letakkan di mana tuh, di wadah biasanya, di wadah, di bak, ya. Karena apa? Karena kaporit itu lama-lama bisa menyebabkan perubahan pada air. Nah, kalau sudah berubah, misalnya apa tuh, bau kaporit ya, ya bau kaporit terasa, ya, maka ini bisa berpengaruh ke hukumnya. Ya, walaupun sebenarnya tadi kaporit itu digunakan bukan untuk merubah bau air, ya, atau merubah rasa air, tapi digunakan untuk justru membuat air itu lebih bersih. Ya, kalau terlalu banyak, ya kita khawatir ini bisa merubah rasa dan bisa merubah hukum. Ya, tapi wallahu ta'ala alam, ya. Sampai sekarang saya belum melihat atau belum pernah membaca dan mendapatkan bahwasanya air yang diletakkan tawas atau kaporit itu kemudian bisa merubah hukum airnya, dikarenakan memang tawas dan kaporit itu bukan sesuatu yang najis. Ya, jadi tetap dia menjadikan air itu tetap suci. Ya, tidak berubahlah hukumnya dari tahur ke tahir, ya, dari suci menyucikan ke hanya suci saja, ya, tapi tetap bisa digunakan untuk bersuci, ya, boleh digunakan. Ya. Baik, ada lagi Ustaz dan Ustazah pertanyaannya? Tadi kan bisa bilang yang bisa berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Dan kriteria air yang suci dan mensucikan itu bisa dikatakan seperti itu, apakah
harus memenuhi, tidak ada unsur 3 syarat itu atau salah satunya ada tetap? Salah satunya. Nah, Ya. 3 sifat air itu jika berubah salah satunya maka dia merubah hukumnya. Cukup salah satunya aja. Ya, misalnya warnanya aja yang berubah maka berubah pula hukumnya. Ya, ada kemarin itu misalnya air yang bercampur dengan cat misalnya. Banyak misalnya bercampur dengan cat satu tong itu. Nah, tongnya kebetulan bekas cat misalnya. Kemudian dicuci tong itu dengan air itu. Nah, airnya kan berubah warnanya. Apakah dia masih suci? Udah enggak lagi. Walaupun rasanya belum berubah. Kemudian baunya juga belum berubah. Ya, maka sudah cukup itu untuk merubah hukumnya. Salah satu sifatnya saja. Enggak harus 3-3. Di salah satu sifat aja dia sudah berubah hukumnya. Baik. Ada lagi? Kita sampai jam berapa nih? 9 lewat, jam 9. Jam 10. Salah. Ada lagi? Pertanyaan, silakan. Kan ada kajian-kajian. Baik, Ustaz dan Ustazah, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita cukupkan ya. Karena kalau kita sambung panjang nih sambungannya nih, ya nggak cukup satu hari ini ya. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kita bahas lagi. Jika mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa dituliskan, karena ke depan kita mau buat juga mungkin matanya Luqmanul Hakim ya, mata Luqmanul Hakim untuk menjadi pegangan kita semua dalam mengajarkan fikih untuk anak-anak ya. Baik, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.